Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Lolos TPA. Kali ini masih kita membahas mengenai logika matematika. Bagi teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat ke depannya. Langsung saja soal pertama. Sebuah bis wisata melakukan perjalanan dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Kemudian bus tersebut kembali lagi dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Total waktu perjalanan adalah 5 jam 24 menit. Kecepatan rata-rata bus tersebut pada saat menuju ke kota A adalah, nah yang pertama kita cari dulu waktu perjalanan bus saat berangkat dari kota A ke kota B, yaitu anggap saja waktunya adalah T1 S per V1. Ini sama dengan jaraknya adalah 120, kita bagi kecepatannya tadi adalah 50, jadi hasilnya adalah 2,4 jam. Kemudian total waktu perjalanan adalah total waktu tadi adalah 5 jam 24 menit. Di sini sama dengan 5 jam untuk 24 menit itu 24 per 60, atau bisa kita tulis 5,4 jam. Sini ini sama dengan 2 per 4, jadi 24 per 60 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 5, per 5. Jadi kalau kita hitung menjadi 5,4 jam, seperti itu. Kemudian kita cari waktu perjalanan bus saat kembali lagi dari kota B ke kota A. Jadi waktu T2, waktu dari bus kembali dari B ke kota A, itu sama dengan T dikurangi T1. T-nya tadi waktu total 5,4 jam, kita kurangi 2,4 jam, hasilnya adalah 3 jam. Nah, di sini yang kita cari adalah kecepatan rata-rata bis tersebut pada saat menuju ke kota A. Jadi V2, kita cari kecepatan dari kota B ke kota A dengan jarak per T2. Jadi jaraknya tadi adalah 120 per 3 jam, hasilnya adalah 40 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Nomor 2, dari suatu sekolah 1/4 lulusannya diterima di jurusan bisnis, 1/3 lulusannya diterima di jurusan hukum, dan 1/5 lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut? Jadi kita misalkan dulu untuk jurusan bisnis ini adalah A, kemudian jurusan hukum itu adalah B. Jadi di sini semesta S A ditambah B dikurangi A irisan B yang beririsan dengan B ini atau yang diterima di kedua jurusan, ditambah A gabungan B ini yang tidak diterima keduanya. Diterima di dua jurusan tersebut. Di semestanya tadi adalah 1, jurusan bisnisnya adalah 1/4, ditambah hukumnya 1/3, dikurangi yang diterima di kedua jurusan adalah 1/5, ditambah yang tidak lulus, yang tidak diterima di dua jurusan. Jadi kita pindahkan ruas menjadi 1 dikurang 1/4 kurang 1/3 ditambah 1/5.
Ini hasilnya per 60 semua. 60 dikurangin 15 kurang lagi 20 ditambah 12. Ini bisa kita tulis 37 per 60 atau sama dengan 61,67%. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Selanjutnya nomor 4, sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer? Jadi di sini kita misalkan dulu, misalnya N ini adalah jumlah kamar. Kemudian X jumlah siswa. Nah, di sini kita buat persamaannya dulu. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti persamaannya 2N ditambah 12 sama dengan X. Kemudian persamaan kedua, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Berarti 3N dikurangi 6 sama dengan X. Langsung min N ditambah 18 sama dengan X. Sama dengan 0. Di sini X dikurangi X jadinya 0. Kemudian N sama dengan 18. Jadi banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer adalah B, 18 kamar. Selanjutnya nomor 5, suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan suku ke-7 barisan aritmetika. Suku pertama kedua barisan tersebut adalah 4. Jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmetika dan keduanya adalah bilangan bulat, maka suku ke-6 barisan geometri dikurangi suku ke-15 barisan aritmetika adalah, jadi di sini kita tulis dulu bahwa suku ketiga sama dengan suku ke-7. Ketiga barisan geometri di sini sama dengan suku ke-7 barisan aritmetika. Nah, kita ketahui sendiri bahwa rumus dari suku ketiga bilangan barisan geometri adalah A R pangkat 2. Untuk suku ke-7 barisan aritmetika adalah A plus 6B. B di sini beda di sini tadi. Kemudian kita masukkan, karena tadi suku pertamanya adalah 4, berarti 4R kuadrat sama dengan 4 tambah 6B. Kemudian kita tulis 4R kuadrat dikurangi 6B dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian di sini B di sini kita samakan menjadi R, karena pada dasarnya beda rasionya itu nantinya akan sama. Jadi langsung saja bisa kita faktorkan. Jadi faktornya menjadi 4R ditambah 2 dikalikan dengan R min 2 sama dengan 0. Berarti 4R sama dengan minus 2, R sama dengan minus setengah, atau R sama dengan 2. Nah, dari 2R di sini maka
Mana yang memenuhi? Nah, yang memenuhi hanya yang R-nya 2. Kenapa minus setengah ini tidak memenuhi? Karena tadi di soalnya diketahui dan keduanya adalah bilangan bulat. Nah, kalau minus setengah ini nanti tidak akan selalu bulat hasil bilangan aritmetikanya maupun hasil bilangan geometrinya. Jadi yang memenuhi hanya 2. Jadi langsung saja ke soalnya, suku ke-6 dikurangi suku ke-15. Jadi ke-6 geometri itu bisa kita tulis 4R pangkat 5 dikurangi 4 ditambah bedanya tadi adalah 14B. Nah, di sini langsung saja 4 dikalikan R-nya tadi 2 kuadrat dikurangi 4 tambah 14 kali B-nya juga 2. Jadi 16. Di sini di sini berarti 2 pangkat 5 tadi. 4 dikali 2 pangkat 5 itu adalah 128 dikurangi di sini 28 tambah 4 32. Hasilnya adalah 96. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 6. Berapa nilai rata-rata barisan aritmetika kelipatan 5 mulai dari 15 sampai 50. Jadi barisan tersebut adalah dimulai dari 15, 20, 25 dan seterusnya sampai dengan 50. Kemudian kita cari dulu banyaknya bilangan dari 15 sampai 50 itu UN N-1B. Jadi suku ke N nya tadi adalah 50, A nya 15, N-1 bedanya adalah 5. Jadi 50 15 tambah 5N min 5. 5N sama dengan 40. N-nya sama dengan 8. Kemudian kita gunakan rumus SN. Di SN itu bisa kita tulis setengah N kalikan A plus UN. Nah, setengah N-nya tadi adalah 8, A-nya tadi adalah 15, suku ke N-nya tadi adalah 50, berarti kemudian kita tidak lupa untuk selanjutnya 4 kita kalikan 65, hasilnya adalah 260. Untuk rata-ratanya itu adalah SN kita bagikan dengan N, maka 260 dibagi 8 hasilnya adalah 32,5. Jadi hasil yang tepat adalah delta.